Tanpa berlama-lama, berikut informasi terpopuler yang kami rangkum dalam Top News hari ini. Kita mulai dari informasi pertama, yaitu organisasi hak asasi manusia Jewish Voice for Peace menggelar protes terkait serangan Israel ke Palestina di Washington DC. Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk besar bertuliskan gencatan senjata sambil dikepung oleh polisi. Akibat protes mereka terhadap penindasan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina, sebanyak 500 orang ditangkap. Polisi Capitol Amerika Serikat mengatakan telah membersihkan rotunda dan masih memproses penangkapan. Sejak Senin pekan ini, kelompok Yahudi sayap kiri Amerika Serikat ini telah berkumpul di luar Gedung Putih untuk mendesak pemerintah Biden agar menekan Israel untuk membatalkan rencana invasi militer ke Gaza dan juga sebaliknya segera mengumumkan gencatan senjata. Menuduh pemerintah Benjamin Netanyahu merencanakan genosida, ratusan sukarelawan dari kelompok kampanye If Not Now dan Jewish Voice for Peace meneriakkan slogan-slogan, membawakan plakat dan juga menyanyikan lagu-lagu kuno Yahudi. Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam konflik Israel-Hamas. Alasannya resolusi tersebut tidak mengakui hak Israel untuk membela diri. 12 dari 15 anggota Dewan memberikan suara mendukung resolusi yang diajukan oleh Brasil yang juga mengutuk serangan teroris keji yang dilakukan oleh Hamas. Sementara Rusia dan Inggris memilih abstain. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang memberikan suara menentang. Namun sebagai salah satu dari 5 anggota tetap badan tersebut, suara itu dihitung sebagai veto. Langkah ini dilakukan ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang melakukan kunjungan solidaritas di Tel Aviv untuk menunjukkan dukungan kuat Amerika Serikat, namun juga mendesak Israel agar mengizinkan bantuan untuk masuk ke jalur Gaza yang terkepung di tengah peringatan akan adanya bencana kemanusiaan di wilayah yang terkepung. Saat berbicara di Dewan Keamanan, Duta Besar Palestina Riyad Mansour memperingatkan bahwa membunuh lebih banyak warga Palestina tidak akan membuat Israel lebih aman. Banyak negara termasuk China terkejut dan kecewa dengan hasil pemungutan suara. Zhang Jun, perwakilan tetap China untuk PBB, mempertanyakan peran Dewan Keamanan PBB yang malah banyak mendukung veto resolusi yang digagas Rusia tersebut. 相关国家口头上强调安理会应该采取正确的行动，但他们的投票立场让我们不得不怀疑，他们根本不希望安理会采取任何行动，不希望真正解决问题。无论如何，安理会不能止步不前。目前加沙局势正在升级，更多的平民正在付出生命，遭受苦难。安理会要在停火止战、保护平民、避免更大人道灾难方面切实履行责任，发挥作用。 Erick Thohir dikabarkan akan menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang. Namun posisi Erick saat ini masih mendampingi Presiden Joko Widodo di Arab Saudi. Pemirsa, muncul informasi bahwa pasangan Prabowo Erick Thohir akan dideklarasikan. Kabar deklarasi ini dikabarkan usai surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK Erick beredar di kalangan wartawan. Berdasarkan unggahan terakhir Erick Thohir di akun Instagramnya @erikthohir, ternyata posisi Erick masih mendampingi Presiden Joko Widodo di luar negeri. Erick Thohir mengunggah foto masih mendampingi Jokowi bertemu dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Media sosial hari ini juga diramaikan dengan dukungan untuk Erick Thohir menjadi pendamping Prabowo. Salah satunya adalah Raffi Ahmad yang mengunggah berita seputar Erick Thohir mengurus SKCK untuk maju cawapres. Dari 3 cawapres yang namanya muncul saat ini, 2 pasangan sudah mengumumkan pasangan cawapresnya. Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar, sementara Ganjar Pranowo memilih menggandeng Mahfud MD. Kita ke informasi terakhir. Media asing terus menyoroti pemilihan presiden di RI. Kali ini terkait pengumuman calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju bersama dengan calon presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Kantor berita Singapura Channel News Asia atau CNA memuat artikel berjudul Indonesia Senior Minister Mahfud MD picked as
VP running mate for ruling party's presidential candidate Ganjar Pranowo. Media lainnya, Straits Times juga dalam artikel berjudul Indonesia Election, ruling party PDIP pick Security Minister Mahfud MD as running mate for Ganjar. Kantor berita itu memaparkan bahwa Mahfud MD merupakan anggota senior organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Straits Times menuliskan bahwa Mahfud memperoleh banyak dukungan publik setelah berbicara tentang perjuangan pemerintah melawan korupsi, termasuk perilaku nakal pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam pidatonya kemarin, Mahfud menyebutkan perlunya Indonesia untuk mempertahankan penegakan hukum yang kuat dan terus memerangi korupsi. Dengan pemberantasan korupsi, menjamin kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum akan menjamin juga investasi dan pembangunan ekonomi.